Udah meraih juara 2 nasional, pas sudah keterima gak mau masuk, itu kasihan adik kelasnya nanti. Dari semester 1 jangan nyantai-nyantai ya, ikut lomba ya, ikut lomba. Ikut Apalagi lomba. kita sebagai anak SMK ya kan. Halo Stalkers, selamat datang di Podcast Talk, ngobrol seru dan inspiratif sekolah masa depan generasi digital hanya di SMK Telkom Makassar. Nah, bersama saya Maesa, hari ini kita bakal ngobrolin apa aja sih? Nah, pokoknya episode kali ini tuh bakal luar biasa, spesial banget deh pokoknya. Kenapa? Karena kan kita tahu nih, masuk Universitas Indonesia atau UI itu impian banyak siswa di Indonesia, termasuk saya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, siswa SMK Telkom Makassar yang berhasil mewujudkan mimpinya melalui SNBP. Siapakah dia? Let's check it out. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini. Beliau adalah drum roll, Kak Muhammad Rosya Rizky. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rosya Rizky dan saya adalah siswa dari SMK Telkom Makassar, di mana jurusan yang saya tekuni itu adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Nah, selamat datang di Podcast Talk ya Kak Nosya. Apa kabar Kak? Baik. Baik, alhamdulillah sehat. Apa belinya duduk di sini? Nervous nggak? Nervous banget dong. Sama, aku juga nervous banget. Kita sama-sama nervous ya? Sama-sama nervous, tapi nggak apa-apa. Nah, senang banget Kak Nosya bisa hadir di sini untuk berbagi cerita yang super inspiratif buat aku dan teman-teman Stalkers yang lain. Nah, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga. Mohon maaf lahir dan batin, karena suasananya masih lebaran ya, kayaknya baru berapa hari setelah lebaran. Iya, masih keciuman ya aroma ketupatnya, coto Makassarnya itu masih ada ya? Opor-opor. Opor, burasa. Buras juga. Selamat juga untuk pengumuman kelulusannya Kak Nosya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya Kak Nosya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang adik kelas yang mau mengikuti SNBP tahun depan bisa dimudahkan lulus masuk ke PTN impiannya. Dan juga untuk angkatan tahun ini yang akan melakukan SNBT, semoga dimudahkan juga agar lolos dalam PTN impiannya. Amin. Terima kasih Kak Nosya. Nah, Kak Nosya mungkin kan ada tuh pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin Kak Nosya bisa memperkenalkan dirinya, menceritakan sedikit tentang diri kakak. Dari mana asalnya Kak Nosya? Boleh. Jadi saya itu lahir di Balikpapan. Asal saya dari Balikpapan tapi pindah ke Makassar karena ada kerjaan orang tua gitu di Makassar. Awalnya orang tua saya kerjanya di Balikpapan, tapi habis itu dipindah ke Samarinda, habis itu dipindah ke Makassar. Saya itu di Makassar mulai dari TK di Makassar sampai sekarang masih di Makassar. Tapi juga kadang bolak-balik pulang ke kampung gitu kan, ke Balikpapan. Tapi kampung saya ada 2, karena ibu saya dari Jawa. Oh iya. Jadi kadang ke Jawa, kadang juga ke Balikpapan. Kak Nosya mungkin bisa menceritakan sedikit kesehariannya kalau di SMK Telkom Makassar gimana? Boleh. Jadi sebenarnya saya itu pendiam ya bawaannya. Introvert? Serius? Iya, introvert. Tapi kalau disuruh bicara di depan umum masih bisa-bisa aja sih. Tapi introvert yang saya maksud itu bukan yang antisosial banget ya, enggak. Kalau temen lumayan punya, bukan jumlahnya ya, yang penting kan setia nggak? Iya, setia. Yang penting setia. Nah, pertanyaan yang bikin paling penasaran kita semua nih, Kak Nosya. Kak Nosya pas diterima di UI lewat jalur SNBP, pas lihat layar itu kayak wow, biru. Itu apa yang pertama kali dirasain saat pengumuman? Mungkin saya ceritain dulu ya. Mulai dari pas mau mencet tombolnya itu, tombol submit mau ngecek biru atau merahnya itu gemeteran tangan, sumpah.
Apalagi waktu itu kalau nggak salah pengumumannya itu jam 4 WITA. Nah, itu waktu itu cuaca di luar lagi mendung-mendung mau hujan gitu. Jadi bikin tambah dramatis gitu kan. Dramatis, aduh. Waktu itu gemetaran tangan. Ih, gimana ya kalau misalnya nggak lulus SNBP? Masa iya lebaran harus mikirin SNBT nggak bisa healing gitu kan? Makanya takut gitu kan. Akhirnya bismillah pencet. Ih, biru. Wah, Keren banget sih. alhamdulillah. Pasti seneng banget. Terus kalau untuk keluarga yang lain kayak gimana responnya pas Oh tahu iya. biru? Waktu itu kan saya ini nggak bikin kayak video kayak orang-orang yang di TikTok itu kan. Ada itu Tren-tren itu. karena takut merah. Kalau takut merah kan agak gimana gitu. Jadi di kamar gitu kan dari HP, senang gitu langsung lari. Karena di rumah waktu itu kan yang standby cuma ibu ya kan. Jadi lagi dapur lagi masak gitu kan. Langsung lari. Saya datang ke ibuku. Nah, saya panggilnya mama. Gitu kan. Jadi ke mamaku gitu kan. Ih, Ma, lulus di UI, Ma. Wah, alhamdulillah. Dia terharu gitu kan. Bangga juga gitu. Pasti bangga banget sih UI. Ya, alhamdulillah. Terus biru pasti Iya. keren banget sih Kanosha. Iya. Pasti bangga banget Kanosha. Bangga orang tua, Ya, keluarga juga alhamdulillah. pasti bangga banget. Nah, sebagai siswa SMK, banyak yang mungkin merasa kurang percaya diri ya Kak untuk bersaing sama siswa SMA di jalur SNBP, Benar, SMK sama SMA ya. Iya, iya. Nah, boleh berbagi sedikit nggak Kak soal apa aja strateginya Kakak atau persiapan khususnya mungkin agar bisa lolos melalui jalur SNBP? Boleh. Mungkin lebih bagus kalau saya jelasin dulu ya. SNBP itu gimana sih kriteria penilaiannya? Indeks-indeks apa aja sih yang bakal jadi penilaian penentu lolos tidaknya kita di SNBP? Jadi di dalam SNBP itu ada 3 indeks yang akan dijadikan skor akhir dari seorang siswa. Jadi ada 3 indeks. Pertama ada indeks siswa, lalu ada indeks sekolah, terus ada indeks wilayah. Ketiga indeks itu nanti skornya bakal dijumlahkan, terus hasil penjumlahannya itu bakal jadi skor yang bakal digunakan oleh universitas untuk membandingkan bagaimana kualitas siswa itu dengan siswa lainnya dari sekolah lainnya. Nah, mungkin bagusnya saya rinciin aja ya, apa isinya yang indeks siswa, indeks wilayah, sama indeks sekolah. Kita mulai dari indeks siswa dulu. Jadi, indeks siswa itu adalah indeks dari bagaimana performa seorang individu siswa itu di sekolah. Di mana dalam indeks siswa itu yang diperhatikan tuh nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 5. Di situ juga diperhatikan bagaimana sih grafik siswa itu, apakah dari semester 1 ke semester 5 itu menurun, Atau naik, tambah naik? atau kayak roller coaster gitu kan. Iya. Jadi selain grafik itu juga diperhatikan prestasi. Prestasi juga jadi pendukung. Ingat ya, prestasi itu pendukung, bukan utama. Jadi yang utama itu nilai, baru yang kedua pendukungnya prestasi. Jadi prestasi itu lomba-lomba apa saja yang sudah kita menangkan. Misalnya Olimpiade Matematika, atau bisa juga lomba kayak yang pernah saya ikutin, Ki Hajar STEM. Oh iya, ini selingan ya. Jadi tips dari saya itu kalau mau ikut lomba, sebaiknya ikuti lomba yang materinya itu atau pembahasannya itu sejurusan dengan apa yang bakal dipilih di SNBP nanti. Jangan sampai misalnya kalau SNBP maunya masuk teknik tapi belajarnya IPS. Enggak kan? Enggak connect kan? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Soalnya ada temanku kemarin tuh dia pengennya masuk teknik tapi lombanya yang dimasukin di SNBP itu PKN. Jadi kurang gitu. Berarti kalau untuk lombanya itu mendukung ya. Jadi kalau misalnya ngikut lomba PKN tapi di SNBP-nya milihnya teknik, nggak nyambung ya. Benar. Nah, mungkin kalau geografi masih nyambung IPS ya. Gitu. Oh, sama selingan lagi nih buat yang nilai semester 1 sampai 5. Saya ngelihat kebanyakan orang berpikir kalau semester 1 itu masih waktu buat nyantai-nyantai gitu kan. Nanti kita nge-grinding nilainya itu di semester 2 atau 3.
bahkan ada yang cuma di 4 sama 5 ya. Nah, pas saya tanya pendapat mereka, kenapa kayak gitu caranya? Mereka bilang, biar nanti grafiknya dari menurun, dari bawah naik ke atas gitu. Nggak salah, tapi kalau menurut saya sih pola pikir yang benar itu seharusnya dari awal udah berusaha semaksimal mungkin. Terus semester 2-nya ditambah lagi usahanya. Semester 3 tambah lagi sampai semester 5. Itu sih yang benar. Tetap tinggi terus. Gitu. Benar-benar. Nah, soalnya kan kasihan kalau semester 1-nya anjlok kan, kasihan pas ngelawan sama sekolah-sekolah lain, siswa sekolah lain yang dari semester 1 sudah rajin gitu kan. Bisa aja ada yang lain yang udah grinding dari pas semester 1 udah tinggi. Iya. Tapi terus kita semester 1-nya udah terlanjur nyantai gitu kan. Beda banget ya. Itu sih sebaiknya dari semester 1 udah harus diusahakan gitu ya, dapat nilai yang tinggi gitu ujian, jangan sampai remet gitu. Usahakan ya guys, kita belajar dengan baik. Benar. Kita lanjut lagi ke indeks selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada indeks wilayah. Mulai dari indeks sekolah dulu deh. Indeks sekolah. Indeks sekolah ini, itu kita nggak bisa ngatur-ngatur nilainya mau bagaimana indeksnya. Karena yang bisa kita atur itu cuma indeks siswa. Indeks sekolah ini, indeks sekolah sama indeks wilayah ini, itu hanya bisa kita strategikan. Nggak bisa kita ubah-ubah, misalnya kita mau naikin indeks sekolah sama indeks wilayah, itu nggak bisa. Jadi saya jelasin dulu ya, kenapa nggak bisa. Jadi indeks sekolah itu yang ada di dalamnya itu pertama, berapa banyak sih alumni dari sekolah kita ini yang lulus di universitas pilihan yang mau kita masuki di SNBP itu. Kalau misalnya nggak ada, ya itu bakal susah sih, karena indeks sekolahnya bakal rendah. Kalau misalnya ada, masih ada lagi yang diperhatikan. IPK-nya berapa? Kalau IPK-nya rendah, performanya rendah di universitas, itu kemungkinan kita dapat indeks bagus di sekolah itu kecil. Indeksnya bakal rendah. Rendah juga. Sama yang ketiga itu yang diperhatikan tuh akreditasi sekolah. Tapi bagusnya SMK Telkom Makassar ini akreditasinya sudah bagus ya? Akreditasi ya. SMK Telkom Makassar. Untungnya sekolah di SMK Telkom Makassar guys. Keren banget. Ayo sekolah di sini. Ya, ayo sekolah di SMK Telkom guys. Sudah akreditasinya sudah A ya kak ya? Benar. Terus yang keempat ada lagi. Apakah ada siswa yang pernah apakah ada siswa angkatan alumni teman-teman yang pernah diterima SNBP tapi nggak daftar ulang. Jadi misalnya nih, saya udah keterima SNBP tapi nggak saya daftar ulang, artinya saya nolak gitu kan. Itu bakal bikin bermasalah buat adik kelasnya, kasihan. Nah, selama 3 tahun kalau nggak salah, itu bakal dianjlokin indeks sekolahnya. Karena ditolak ya. Benar. Kan? Jadi kena semuanya. Benar, iya. Karena satu orang akhirnya seangkatan jadi 3 tahun. 3 tahun. Berarti banyak angkatan sih yang bakal kena. Setelah, makanya kalau kalian milih universitas SNBP itu jangan asal-asal. Karena kalau asal-asal, jangan sampai pas sudah keterima, gak mau masuk, itu kasihan adik kelasnya nanti yang mau milih universitas itu. Itu udah 4 ya. Kayaknya itu semua untuk indeks sekolah. Jadi indeks sekolah kan kita nggak bisa ngatur ya mau gimana, karena itu memang udah dari sononya. Dari sekolahnya. Iya, udah dari sekolahnya. Lanjut lagi ada indeks wilayah terakhir. Indeks wilayah itu kalau dari yang saya dengar, seberapa jauh lokasi dari sekolah kita yang sekarang, sekolah yang teman-teman sekolahi sekarang dengan universitas yang mau teman-teman tuju. Misalnya kalau saya milihnya, saya bersekolah di SMK Telkom Makassar. Terus milih universitas Unhas. Nah, tapi kalau misalnya saya milih Universitas Indonesia, nah kalau dibandingkan, itu kira-kira mana itu indeks wilayah yang nilainya paling tinggi, bobotnya tinggi? Jelas Unhas, karena Unhas lebih dekat. Kalau UI lebih jauh. Jadi kemungkinan nilainya lebih tinggi kalau Unhas. Tapi bukan berarti kalau kita di Makassar nggak bisa pilih UI, tetap bisa. Tapi diperhatikan lagi strategi buat indeks sekolahnya, sama bagaimana performa kalian di sekolah buat indeks siswanya. Gitu sih. Jadi untuk indeks sekolah dan indeks wilayah itu strategi aja. Kecuali kalau yang indeks siswa itu bisa kita usahakan. Itu sih.
Dan yang aku tangkap berarti semua indeks ini saling melengkapi satu sama lain. Benar. Ya? Kayak gitu. Nanti dijumlahin jadi skor gitu. Kalau kita harus ngusahain dari indeks siswanya ya. Benar. Jadi indeks siswa itu betul-betul dari nilai kita ya. Usahakan jangan anjlok ya guys. Kalau mau SNBP. Nah, thank you. Terus menurut kakak, apa kunci utama keberhasilan untuk menembus UI lewat SNBP sebagai siswa SMK? Oh, kalau yang paling menurut saya yang bikin saya bisa masuk UI itu kebetulan kemarin saya ada di kelas saya ada mata pelajaran PKWU. Oh ya, PKWU. Ya, di PKWU itu kebetulan saya diajarkan oleh Bapak Saat, kan Pak Saat. Pak Saat. Waktu itu sebelum Pak Saat menjabat jadi kepala sekolah ya. Nah, di situ saya dan teman-teman saya di kelas diajari materi PLTS. PLTS itu apa tuh kak? PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Oh. Jadi yang ada di atas panel surya, terus ada alat-alatnya. Itu dari cahaya matahari jadi listrik. Nah, dari mata pelajaran itu saya diajari dasar-dasar cara membuat sistem per-PLTS-an. Nah, dari situ saya kembangkan lagi dengan cara ikut lomba Ki Hajar STEM. Jadi kemarin tahun 2024 saya ada ikut lomba Ki Hajar STEM yang diadakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek. Itu tim ya lombanya. Jadi saya bertiga. Nah, di sana saya ngusulin ke teman saya buat ngangkat materi PLTS deh. Karena kita kan udah dapat banyak pembelajaran terkait PLTS kan di sekolah. Jadi ada baiknya kita angkat PLTS. Nah, terus teman saya yang lain menyempurnakannya lagi, ditambahin lagi pakai IoT. Ada lagi teman saya satunya yang berfokus untuk mendesain bagaimana nanti casingnya pakai 3D design, pakai CAD, AutoCAD. Jadi dari situ akhirnya saya bisa meraih juara 2 nasional jenjang SMK di Ki Hajar STEM ini. Nah, dari menang ini saya lampirkan sertifikatnya di SNBP. Kayaknya itu deh menurut saya yang bikin saya bisa lolos di UI. Seperti yang tadi dibilang mendukungnya lombanya. Iya, memang masih mendukung. Soalnya mungkin bukannya gimana ya, mungkin nilai saya tinggi. Tapi kalau saya nggak ada ikut lomba, belum tentu sih kayaknya. Karena kalau SMK itu kita memang harus lebih berusaha lagi ya. Karena kalau teknik itu kan kita butuh mapel IPA. Iya. IPA fisika. Sedangkan memang di SMK IPA fisikanya hanya ada di 2 semester. Tapi itu masih bisa kita usahakan dengan ikut lomba yang berkaitan dengan fisika. Nah, itu tadi Ki Hajar STEM buat menambahkan nilai mapel fisika saya. Terus, oh iya, ada tips lagi nih selingan. Kalau misalnya teman-teman ada menang lomba, itu sertifikatnya jangan lupa dikurasi ya. Dikurasi. Untuk teman-teman dari SMK Telkom Makassar mungkin bisa kurasinya bisa diajukan ke Pak Maul karena Pak Maul itu ya sekarang yang megang operator untuk kurasinya. Untuk yang teman-teman yang dari sekolah lain mungkin bisa bertanya ke guru wali kelasnya atau ke siswaan untuk menanyakan siapa operator sekolah ya untuk bertugas kurasi. Jadi mungkin di sini belum tahu ya kurasi itu apa. Oh ya. Jadi saya jelasin dulu ya. Jadi kurasi itu kayak validasi sertifikat perlombaan yang kita menangkan. Jadi sertifikat lomba itu kalau kita menang, kita lampirkan ke SNBP itu seharusnya memang bisa, tapi kemungkinannya kayaknya nggak bakal diterima deh. Karena setahu saya dari yang saya dengar dari teman saya sama guru-guru saya, beberapa itu sertifikat itu harus melalui kurasi dulu. Jadi misalnya nih menang nih dapat sertifikat. Misalnya saya tadi dari BLPT Kemendikbudristek, itu saya kasih sertifikatnya ke operator sekolah. Yang nantinya operator sekolah bakal upload sertifikatnya ke Puspresnas. Karena Puspresnas itu lembaga yang mengkurasi sertifikat itu. Nah, nanti kalau udah terkurasi, teman-teman bisa cek di websitenya Puspresnas. Kalau nggak salah nama websitenya SIMT spasi Puspresnas. Nah, di situ tinggal catat ya. Nanti di situ tinggal cari aja di pencarian, masukin nama. Di
nama saya kan Muhammad Masya Rizky. Klik enter, nanti langsung muncul tuh kayak apa ya, CV gitu. Jadi lomba apa yang pernah Daftar diikutin. lomba yang diikutin ya. Benar, yang udah terkurasi. Jadi kayak pokoknya kalau ada sertif langsung ke operator. Benar-benar. Terus nanti dikurasi. Iya, jangan ditunggu-tunggu pas mau SNBP. Karena ini pengalaman saya kemarin tuh, saya kan mau ngumpulin SNBP sertifikat lomba itu buat dikurasikan, itu agak telat karena nanti aja lah. Cuma kurasi kan paling berapa lama sih? Itu waktu itu masih saya dengar-dengar kan katanya kurasi cuma seminggu ya kan, prosesnya seminggu. Ternyata kalau kita kurasinya pas SNBP itu prosesnya sebulanan. Nah, takutnya kurasinya itu selesai pas SNBP-nya selesai. Jangan sampai gitu kan. Iya, nggak nyampe. Tapi alhamdulillahnya kemarin sertifikat saya itu terkurasinya selesai pas masih masa menunggu pengumuman. Pas. Iya, jadi mungkin masih terhitung lah. Pasti domba sekali. Iya, sangat domba sekali. Itu sebagai pengalaman. Nah, hati-hati. Thank you Kak Nasya. Sama-sama. Terus kan tadi udah ada tips-tips kalau misalnya mau menembus UI lewat jalur SNBP. Nah, terus ada nggak tips khusus yang bisa kakak bagikan untuk adik-adik stalker, saya dan juga teman-teman yang lain yang pastinya punya impian yang sama untuk masuk di UI? Oke. Jadi saran dari saya ya, yang pertama tadi teman-teman dari semester 1 jangan nyantai-nyantai ya, tapi harusnya semangat belajar buat meraih nilai tertinggi yang teman-teman bisa. Nah, di semester 2 ditingkatkan lagi semangatnya biar nilainya naik lagi. Jangan semester 1 semester 2 nyantai gitu kan, soalnya nanti kasihan loh kalau anjlok nilainya. Itu aja sih. Sama yang kedua tadi, kalau jangan lupa ikut lomba ya, ikut lomba. Apalagi kita sebagai anak SMK ya kan, kita butuh nilai tambahan lagi kan sebagai pendukung. Nah, itu wajib. Jangan lupa lombanya harus sesuai dengan jurusan yang mau teman-teman masukin nanti di SNBP. Terus yang ketiga, terakhir mungkin kalau teman-teman milih universitas, hati-hati ya, jangan sampai milihnya asal nanti pas sudah lulus teman-teman nggak ambil. Itu iya bakal kena ke indeks sekolah ya. Itu aja sih yang perlu ditekankan. Banyak ya tipsnya. Thank you so much Kak Nasya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu sebagai calon alumni Kak Nasya, kan sekarang sudah kelas 12 ya? Iya, benar. Bentar lagi lulus dan menempuh pendidikan ataupun karir yang lebih tinggi lagi. Amin. Bagaimana pandangan kakak tentang SMK Telkom Makassar dalam mempersiapkan generasi digital masa depan? I see. Jadi menurut saya SMK Telkom Makassar itu memang cocok untuk menyandang slogan sahabat digital. Ya kan? Memang itu slogannya kan SMK Telkom Makassar itu sahabat digital. Karena di SMK Telkom sendiri itu sekolah ini benar-benar menyiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi kebutuhan industri di masa yang akan datang. Contohnya saja tadi PLTS ya kan, kita kan tahu sendiri kalau untuk sekarang PLTS memang masih jarang digunakan ya di Indonesia. Tapi kita tahu sendiri kan kalau Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa itu adalah lokasi yang sangat dekat dengan posisi matahari, yang berhadapan langsung paling dekat dengan matahari, sehingga itu Indonesia itu memiliki keuntungan di mana Indonesia punya penyinaran matahari yang optimal untuk menjadikan PLTS sebagai penghasil energi listriknya. Sumber daya energi terbarukan. Jadi keputusan SMK Telkom untuk memberikan pelajaran PLTS di sini tuh betul-betul sangat tepat sih. Betul-betul dipikirkan untuk menyiapkan siswa-siswinya biar kedepannya bisa punya skill yang cocok dengan di masa itu. Nah, sekarang teknologi semakin berkembang, PLTS juga semakin berkembang dan pasti bakal banyak digunakan di masa depannya. Apalagi di Indonesia, benar. Mendukung banget. Iya, mungkin untuk sekarang cuma dari segi ekonomi masih belum mendukung ya. Iya. Nah, kita berdoa semoga kedepannya Indonesia bisa lebih maju lagi ya. Semoga, amin. Oh iya, mungkin
kurang ya kalau kita coba spell test. Ada lagi sih sebenarnya yang lain, Apa tuh? 3D printer. 3D Printer 3D. Oh, Nah, itu kemarin di kelas saya itu ada diajarin juga. 3D printer. Jadi 3D printer itu alat yang mencetak desain dari 3D di laptop jadi fisik yang betulan gitu, plastik. Jadi 3D printer itu memang sangat jarang sekali sih digunakan sekarang. Iya. Tapi saya yakin, sangat yakin kalau di masa depan 3D printer ini bakal sangat dibutuhkan bagi industri-industri. Bisa saja untuk industri teknologi yang bikin membutuhkan casing yang custom gitu kan. Itu kan perlu printer 3D. Nah, printer 3D-nya sendiri itu bukan asal-asalan kita mikir mau bikin gini langsung di print kan, enggak. Kita harus desain pakai 3D design software. Bisa pakai Blender misalnya, itu. Nah, itu kan kita butuh skill itu kan. Iya butuh Nah, di sini tuh kita diajarin tuh cara pakai Blendernya, gimana cara kita ngedesain sampai proses tahap ngeprintnya. Itu sih. Ya sih. Suka sekali lewat kayak 3D printer di FYP ku. Itu kayak keren sekali karena dia desain, terus dia desainnya tuh sedetail mungkin, terus pas dia print ya jadinya seperti itu juga. Benar. Ya. Terus kayak warna-warni. Terus biasa yang sering lihat ada kayak dia bikin fidget toy. Fidget toys ya banyak tuh. Terus lihat 3D printer. Sebenarnya berguna sekali sih, keren sih. Iya. Kayak dari tidak ada apa-apa jadi sesuatu iya. gitu kan. Kita bisa bikin apapun pakai 3D printer 3D gitu. printer. Padahal kalau dipikir-pikir cuma kayak plastik, tapi dia bisa bikin sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, kita bisa bikin segala bentuk gitu tanpa pakai cetakan. Dia langsung kayak terus langsung kayak muncul. Iya, benar-benar seru gitu. Keren. Terus untuk Kanosha, apakah Kanosha merasa SMK Telkom itu sekolah ini benar-benar menjadi sekolah sahabat teknologi dan selalu siap mendukung Stelkers kita ini untuk meraih keunggulan pada saat bekerja di industri di masa depan? Yes, benar. Jadi semua materi pembelajaran kejuruan yang ada di SMK Telkom tuh betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi saya sangat yakin kalau SMK Telkom tuh betul-betul cocok dengan slogan sahabat teknologi. Itu sih, memang semua pelajarannya itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Di masa depan. Ya, kayak Cisco, ada Mikrotik, itu untuk di TKJ. Keren. Berarti benar-benar SMK Telkom mendukung semua siswa-siswinya ya. Benar-benar. Kalau untuk soal pelajaran kan udah jelas ya terdukung. Kalau misalnya dalam perlombaan, apakah guru-guru dan sekolah mendukung? Dalam perlombaannya? Ya kayak misalnya memberikan fasilitas. Sangat mendukung. Kemarin tuh pengalaman saya dalam lomba Ki Hajar, saya itu diberi kemudahan untuk minjem lab gitu kan. Padahal waktu itu hari Minggu, hari Sabtu. Iya, minjem lab buat ngeprint itu 3D buat casingnya itu project saya di Ki Hajar STEM. Dimudahkan lah semuanya. Semua alat yang dibutuhkan untuk menunjang perlombaan kita bakal disediakan oleh sekolah. Ada juga sekolah punya alat musik juga ada banyak. Banyak banget. Ada kayaknya ruangan band deh. Oh iya. Full. Oh, ada ruangan bandnya? Ada ruangan bandnya. Oh, saya belum pernah ke sana. Ruangan bandnya bahkan ada peredam suaranya. Wah, keren banget. Kayak betul-betul studio band yang mahal banget kalau kalian masuk di studio bandnya. Keren banget. Benar. Jadi banyak ya sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh SMK Telkom ini betul-betul membuat siswanya lebih termotivasi untuk berkreasi sehingga bisa menjuarai lomba-lomba di Indonesia. Oh ya, ada satu yang mau aku tanyakan tadi kayak barusan lewat. Kan kita tanya-tanya tentang band. Nah, ekskulnya Kak Nosha apa? Oh iya, jadi ekskul saya tuh Ikramtel. Oh, ya, Ikramtel. Ya, karena menurut saya semua yang dilakukan di dunia ini kalau nggak ada ibadahnya ya sama aja kali nol sih menurut saya. Hanya, oh iya, itu tadi buat yang ikut SNBP perbanyak juga itu ibadahnya. Buat yang Muslim misalnya itu perbanyak
sholat duha, sholat 5 waktunya jangan bolong-bolong. Setiap habis sholat selalu berdoa semoga diluluskan dalam SNBP. Nah, kalau memang udah nggak lulus misalnya, berdoa lagi semoga diluluskan di SNBT. Gitu. Berarti yang paling penting itu usaha Ya, dan usaha dulu pertama. doa juga ya. Benar, doa itu terakhir. Guys. Jujur mendengar dari Kanosha terus kayak tahu apa lagi andalannya SMK Telkom kayak mereka mendukung banget ya. Jujur bangga sekali menjadi Stelkers ya Kak ya. Iya. Dan merasa termotivasi lagi setelah ngobrol bareng Kanosha. Semangat ya. Thank you for being so open. Ah iya, you're welcome. BTW semangat juga ya buat tahun depan yang mau ikut SNBP. Tapi dari yang saya tahu kayaknya pemerintah kita ada ngubah ngutang-ngetik dikit ya tentang SNBP ini. Kalau dari yang saya dengar bakal ada tes tambahan. Apa ya? Lupa saya nama tesnya. Terus ada juga kayak UN apa Ya, begitu. itu tesnya. Jadi kita harus ikut UN dulu, baru dari UN tuh baru ikut SNBP. Jadi kan kalau yang sekarang tahun angkatan saya ini kan itu nilainya dari semester 1 sampai 5. Nah, kalau tahun depan kemungkinan dari 1 sampai 5 tambah yang UN itu. Itu sih. Jadi teman-teman harus semakin semangat ya yang ada di kelas ini. Semangat ya. Terima kasih yang sekarang. Kayak coba-coba banget sih sebenarnya yang di kelas-kelas 11 ini Ya. pertama kali ya berarti. Kelas 11. Oke. Tapi aku masih penasaran sama satu hal nih Kak. Apa tuh? Sebagai anak muda yang berprestasi, Kanosha, ada nggak pesan atau motivasi yang pengen Kanosha sampaikan kepada teman-teman Stelkers, kepada aku dan khususnya yang masih bersekolah di SMK Telkom Makassar deh. Iya. Jadi pesan dari saya itu setiap orang memang punya waktu untuk kayak perasaan capek, menyerah, kayak nggak ada motivasi buat belajar gitu. Itu memang wajar, normal. Tapi tetap harus dilawan ya teman-teman. Jangan sampai itu bisa menghambat masa depan teman-teman. Kalau misalnya kehilangan motivasi, teman-teman coba deh buat ngelakuin hal baru yang positif. Misalnya kalau misalnya biasanya belajar matematika, coba deh belajar IPA misalnya. Siapa tahu dapat motivasi baru lagi dari mapel itu. Gitu. Pokoknya jangan sampai menyerah gitu. Memang sih yang paling susah itu nyari motivasi buat belajar. Nyari motivasi sih. Kadang H-1 ujian itu kita itu kayak udahlah, pasrah aja, kita scroll TikTok aja dah. Paling nanti besoknya juga langsung jadi tahu kayak begitu. Iya. Padahal habis ujian menyesal, aduh kenapa nggak belajar. Iya. Makanya Sering ya sebenarnya seperti itu. penyesalan selalu datang di akhir ya. Selalu datang di akhir guys penyesalan. Oke. Obrolan kita saat ini tuh keren banget, inspiratif banget, dan Kanosha juga sangat open untuk sharing sama teman-teman Stelkers di sini. Terima kasih juga ya udah diundang di sini di podcastnya Stelkers. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk Kanosha dan semoga keberhasilan Kanosha ini bisa menjadi motivasi besar bagi kami semua siswa-siswa di SMK Telkom Makassar dan juga mungkin di SMK atau SMA lain. Benar. Kayak gitu. Thank you so much. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Buat kalian semua yang sudah mendengarkan, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Talk untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru lainnya dari keluarga besar SMK Telkom Makassar. Dan pastikan subscribe, like, comment, dan share. Dadah!